Itulah realitas kosmik penciptaan alam ini. Di balik alam ini ada sifat ilahiyah yang universal dititipkan kepada diri Anda, sehingga ketika Anda menekuni program spiritual tertentu, diri Anda bisa keluarkan energi spiritual yang ajaib. Energi spiritual tersebut selanjutnya bisa pengaruhi berbagai benda, lalu disebut sebagai benda keramat. Benda-benda alam semesta yang tidak berakal saja dapat dipengaruhi oleh energi spiritual manusia. Selanjutnya bisa keluarkan tuah dan berkah. Apalagi diri Anda yang berakal, diri Anda pun bisa dipengaruhi energi spiritual dari orang-orang saleh dan orang-orang suci. Mekanisme ngalap berkah. Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, Korea Utara, Vietnam, Kamboja, Kuba, mungkin segelintir negara komunis yang kerap meniadakan kesakralan agama, di mana agama mungkin saat ini adalah produk budaya manusia yang kerap menggunakan simbol-simbol atas nama Tuhan. Lah, negara-negara komunis sangat anti dengan agama. Apa negara-negara itu bisa lepas dari nilai-nilai ilahiyah? Kalau lepas, mengapa mencuri, korupsi, merampok, membunuh di negara-negara tersebut tetap menjadi perbuatan dosa yang harus dihukum? Itu artinya dalam diri manusia ada sifat kosmik yang permanen tertanam dalam diri manusia. Kepermanenan sifat kosmik ini disebut sebagai sifat ilahiyah. Lah iya, mau ateis, mau agnostik, mau komunis, mau religius, mau ateis, mau teis, mau paganis, semuanya sama. Ketika mereka mau mencuri, misalkan ini, ketika mereka mau mencuri, jantung mereka tetap berdenyut lebih kencang, tangan dan kaki mereka tetap gemetaran, dan bagi mereka hasilnya sama kok. Mencuri itu kategori perbuatan dosa. Itu karena mereka dititipi sifat-sifat ilahiyah yang sudah menjadi fitrah penciptaan. Anda sebagai manusia secara universal dititipi sifat ilahiyah. Tidak ada satu budaya pun bisa mengingkari sifat permanen ini. Sekalipun komunis sekalipun, anti Tuhan sekalipun, mereka tidak mampu untuk menghindar dari sunatullah ini. Faktanya semua budaya entah kenal agama entah tidak, mereka semua kenal dengan yang namanya dosa. Karena Anda memiliki sifat universal ilahiyah, maka ini diri Anda bisa keluarkan energi-energi spiritual yang tidak logis. Anda kenal dengan istilah petilasan kan? Yakni tempat tertentu yang konon digunakan oleh orang-orang suci tertentu sebagai tempat diri mereka melakukan proses spiritual. Di Nusantara ada petilasan Prabu Siliwangi, Prabu Jayabaya, petilasan Ronggowarsito, petilasan Insinyur Soekarno, petilasan Pangeran Diponegoro, petilasan Sunan Kalijaga, dan lain-lain. Dalam literatur agama ada Ka'bah yang merupakan petilasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta petilasan Nabi Muhammad. Ada tembok ratapan sisa bangunan Bait Suci, petilasan Nabi Solomon. Ada gereja makam Kudus, petilasan Yesus Kristus. Ada pentirtaan suci, petilasan para resi Hindu dan para biksu Buddha, dan seterusnya. Itulah realitas kosmik penciptaan alam ini. Di balik alam ini ada sifat ilahiyah yang universal dititipkan kepada diri Anda, sehingga ketika Anda menekuni program spiritual tertentu, diri Anda bisa keluarkan energi spiritual yang ajaib. Energi spiritual tersebut selanjutnya bisa pengaruhi berbagai benda, lalu disebut sebagai benda keramat. Benda-benda alam semesta yang tidak berakal saja dapat dipengaruhi oleh energi spiritual manusia. Selanjutnya bisa keluarkan tuah dan berkah. Apalagi diri Anda yang berakal, diri Anda pun bisa dipengaruhi energi spiritual dari orang-orang saleh dan orang-orang suci. Di pondok pesantren, sandal kiai selalu jadi rebutan santri untuk ditatakan. Sisa air minum kiai selalu jadi rebutan santri untuk diminum. Baju bekas, sarung bekas, dan semua benda-benda milik kiai kerap disimpan oleh santri. Kata para santri, untuk ngalap berkah. Ya, hal itu wajar karena seorang guru tentu orang yang sudah menjalani proses-proses spiritual diri. Tubuh mereka adalah tubuh yang vibrasikan tuah dan keramat. Benda apapun yang terhubung dengan tubuh kiai tercurah energi spiritualnya. Fenomena ini juga benar-benar terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Rambut Rasulullah SAW, keringat, ludah, dan sisa air wudhu beliau, atau apa yang beliau pakai berupa pakaian, cincin, dan semisalnya, kerap dialap berkahnya oleh para sahabat-sahabat Nabi. Perhatikan kisah-kisah berikut ini. Dalam hadis Al-Bukhari dikisahkan,
Anas berkata, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat kami, lalu beliau tidur siang. Beliau berkeringat ketika itu. Kemudian ibuku mengambil botol dan mengumpulkan keringat itu di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan bertanya, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau lakukan ini? Dijawab, ini adalah keringatmu yang akan kami campur dalam parfum kami, dan itu adalah parfum yang terbaik. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW bertanya, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim menjawab, kami mengharap mendapatkan barokah keringat ini untuk anak-anak kami. Rasul pun berkata, engkau benar. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW meludah, melainkan ludah itu pasti jatuh pada telapak tangan salah seorang sahabat yang berhasil mendapatkannya. Lalu ia usapkan ludah tersebut pada wajah dan kulitnya. Jika Rasulullah memerintahkan sesuatu, para sahabat berkumpul untuk menjalankan perintahnya. Apabila beliau berwudu, para sahabat hampir-hampir berperang, yakni berdesakan dan berebut mendapatkan sisa air wudu beliau. Hadis riwayat Ahmad. Muhammad ibni Munkadir mengatakan bahwa dia mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku saat aku sakit dan hilang kesadaranku. Beliau berwudu, lalu beliau kucurkan padaku dari sisa air wudu beliau. Aku pun tersadar. Aku bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapakah harta warisan itu seandainya aku mati dan aku tidak memiliki orang tua dan anak-anak? Lalu turunlah ayat tentang hukum waris. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air liur beliau untuk mengobati penyakit. Beliau mencampur air liur beliau dengan sedikit tanah diiringi doa, Bismillahi turbatu ardina biriqoti ba'dina yushfa syaqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, tanah dari bumi kita dengan air liur sebagian kita. Dengan sebab itu akan disembuhkan penyakit kita dengan izin Tuhan kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Utsman bin Abdillah bin Mauhab berkata, keluargaku mengutusku membawa sewadah air untuk Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Israel perawi hadis menggenggam 3 jarinya mengisyaratkan ukuran wadah yang berisi beberapa helai rambut dari rambut-rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman melanjutkan, jika seorang sakit karena ain atau penyakit lainnya, dia akan mengirimkan suatu wadah berisi air ke Ummu Salamah. Aku melihat ke wadah dan aku melihat beberapa helai rambut yang kemerahan. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, mereka biasa menyebut botol perak tempat menyimpan rambut Nabi SAW itu sebagai jul-jul. Botol itu disimpan di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, begitulah. Dimana apa? Memang betul-betul fakta. Yang namanya berkah itu ada. Yang namanya orang suci itu bisa mengeluarkan getaran-getaran spiritual yang membawa terhadap berkah. Dan kisah-kisah tadi adalah kisah-kisah langsung dari Rasulullah, bahwa Rasulullah pun sebagai seorang Rasul, beliau jelas memiliki getaran berkah yang sangat besar. Karena itu secara sains, secara dalil pun yang namanya berkah itu betul-betul ada. Mari kita berlomba untuk meraih berkah.